Oke, shalom semuanya. Mohon maaf Shalom. karena terlambat. Oke, kita akan memulai ibadah JIC kita malam hari ini. Mari saya ajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mari saya persilahkan untuk Ibu Lewi untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan Ibu. Pimpin doa apa ya Pak? Saya nggak ngelihat. Dua pembuka Bu. Dua pembuka. Oh, doa pembukaan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami melalui Zoom, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapak. Terima kasih Tuhan, urapi tiap kami Tuhan, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Di Santik, kita akan sama-sama menaikkan pujian. Oke. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita percaya kita punya Tuhan yang tak pernah gagal. Silakan berdoa untuk doa firman. Kalau Santo bisa doa firman.
Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat di malam hari ini. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya ya Tuhan, pada hari ini, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu mengurapi setiap pribadi kita, sehingga firman ini tersimpan di dalam hati kami, dan kami pun dapat melakukannya. Begitu juga Engkau urapi hamba-Nya yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, Pastor Daniel Fernando. Engkau memberkatinya dan menyampaikan isi hati-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman ini dan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cek. Ya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Kita percaya kita semuanya mengalami kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, temanya tentang kita tidak perlu harus terpuruk. Kita tidak perlu harus terpuruk. Kita yakin dan percaya setiap kita pasti menginginkan hidup kita mengalami namanya keberhasilan, keberuntungan, dan sukacita dan berkat Tuhan. Ya. Sebaliknya kita semuanya tidak mau kita mengalami namanya terpuruk. Ya. Di sini saya catat waktu saya mendengarkan khotbah Pak Gembala, terpuruk itu adalah suatu keadaan di mana manusia mengalami kegagalan, lalu kerugian, kebangkrutan. Keterpurukan di sini bukan hanya tentang materi, ya. Banyak orang terpuruk karena keluarganya terpuruk, usahanya terpuruk, bahkan keluarganya terpuruk, ekonominya terpuruk, kesehatannya terpuruk, dan lain-lain. Keterpurukan ini bukan rencana Tuhan untuk setiap anak-anak yang dikasihinya. Karena apa? Karena Tuhan datang itu untuk memberikan kita hidup di segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Yang dimaksud adalah kelimpahan sukacita, kelimpahan anugerah, kelimpahan berkat, bahkan kelimpahan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B dikatakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tentu untuk kita mengalami kelimpahan dari Tuhan, kita harus memulainya dari namanya spirit, ya, dari batin kita. Kenapa kok kita harus memulai dari batin atau dari spirit kita? Karena kita semua kadang lupa ya, bahwa sesungguhnya kunci dari segala hal dalam hidup kita ini adalah hati, ya. Alkitab berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita harus waspada menjaga hati kita. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga hati kita, kita akan mengalami kematian, ya, kematian rohani, kematian berkat, kematian kesehatan, ya. Mengapa sih kok harus hati yang harus selalu kita jaga? Ya, karena dari hati timbul segala pikiran, ya. Pikiran apa? Pikiran jahat, ya. Kalau kita tidak menjaga hati kita, ya, tentu pikiran jahat itu akan timbul dalam hati hidup kita. Waktu kita mengalami kejahatan, ya, kita tidak akan pernah mengalami namanya berkat Tuhan. Justru kita menjadi orang-orang yang terpuruk, ya. Contohnya siapa yang tidak menjaga hati, ya? Di dalam Alkitab contohnya Saul ditolak Tuhan.
Lalu yang dipilih siapa? Yang dipilih adalah Daud, ya. Karena apa? Karena Tuhan mendapati Daud punya hati yang lurus. Daud ini selalu menjaga hatinya, ya. Orang yang menjaga hatinya, orang yang menjaga hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat, ya, dan kesempatan dari Tuhan. Orang yang tidak menjaga hatinya, dia akan mengalami keterpurukan. Tetapi orang yang menjaga hati, ya, dia akan mengalami berkat yang luar biasa. Katakan amin. Ya. Apa yang menyebabkan manusia itu terpuruk? Ya. Apa penyebab manusia itu terpuruk? Yang pertama, suka menyimpulkan bahwa masalah akan menghancurkan dia, atau sudut pandang yang salah, ya. Sudut pandang yang salah. Cara kita memandang kehidupan kita membentuk kehidupan kita, ya. Cara Anda memandang kehidupan Anda itu akan membentuk kehidupan Anda, ya. Di dalam Filipi 3, saya catat ya, Filipi 3 ayat 13 saya tambahin sampai 14 berkata, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jika dipandang dari sudut masalah, ya, kalau kita memandang masalah, ya, walaupun masalah itu kecil, ya, kalau kita fokus kepada masalah, maka masalah itu akan menutupi mata kita. Lalu apa? Kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Ya, itu yang kedua. Yang pertama, maksud saya, apa menyebabkan manusia bisa terpuruk? Yaitu suka menyimpulkan bahwa masalah akan menghancurkan dia, atau sudut pandang yang salah. Yang kedua, suka menunda-nunda. Ya, walaupun semua orang memang memiliki sifat malas, ya, kita semuanya pasti punya sifat malas, ya, di dalam hidup kita. Ya, menurut saya ada perbedaan yang antara orang yang sedang malas dan seseorang yang memiliki karakter sifat pemalas. Malas dan pemalas, ya. Orang bisa saja malas dalam suatu keadaan tertentu, mungkin malas mandi, ya, malas apalagi malas baca firman Tuhan, ya. Lalu ciri-ciri utama seorang pemalas adalah suka menunda-nunda, ya. Menunda apa itu? Menunda pekerjaan, ya. Seorang pemalas akan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lalu melipat tangan sebentar lagi dan berbaring. Itu di dalam Amsal 24 ayat 30 sampai 33, ya. Ingat bahwa pemalas tersebut sebenarnya memiliki ladang yang harus ia kerjakan. Akan tetapi ia lebih suka tidur, ya. Jadi menghilangkan kesempatan berkat Tuhan, ya. Mengantuk dan berbaring daripada mengerjakan ladangnya. Jadi kenapa kok manusia itu sering terpuruk? Karena apa? Suka menunda-nunda, ya. Menunda pekerjaan, menunda berdoa, menunda kita baca firman Tuhan, dan seterusnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karakter yang kurang baik, ya. Kenapa kok orang sering sekali terpuruk? Karena karakternya kurang baik, ya. Karakter itu menentukan cara hidup manusia, karena manusia akan dikenal dengan karakter yang melekat, ya, di dalam diri kita masing-masing. Karakter itu bisa menentukan jati diri seseorang, ya. Jadi karakter itu bisa menentukan jati diri seseorang. Apabila seseorang berkarakter buruk, ya, maka jati dirinya pun akan menjadi apa? Buruk, ya. Tetapi apabila
seseorang berkarakter baik, maka jati dirinya juga pun akan menjadi baik. Ya, seberapa besar berkat yang akan kita terima, ya, seberapa besar juga perubahan karakter kita. Ya, kalau karakter kita baik, ya, karakter kita berkenan di hadapan Tuhan, maka kita percaya, ya, sukacita, kelimpahan itu akan menjadi bagian hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Lalu apa kata Alkitab tentang keterpurukan, ya, di dalam Yesaya 30 ayat 1, ya. Yang pertama adalah melaksanakan rancangan yang bukan dari Tuhan, ya. Dasari semua keputusan yang akan kita buat dengan persekutuan dari Tuhan. Jangan sampai sudah terpuruk baru mencari Tuhan. Inilah yang sering kita alami, ya. Waktu kita senang, ya, kita lupa Tuhan. Waktu kita mengalami berkat Tuhan, ya, waktu kita sehat, ya, kita lupa Tuhan, lupa berdoa. Nah, waktu kita mengalami keterpurukan, kita mengalami masalah, baru kita ingat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang berkata amin pasti pernah mengalami, ya. Itu manusia. Di sini kita sama-sama belajar, ya. Itu yang pertama, ya, apa kata Alkitab tentang keterpurukan. Yang kedua, memasuki persekutuan yang tidak didorong oleh Roh Tuhan. Roh Kudus harus selalu ada dan aktif dalam keseharian hidup kita, termasuk saat kita akan menjalin hubungan dengan orang lain. Kualitas hubungan kita dengan Roh Kudus akan membawa kita kepada orang-orang yang berkualitas juga, ya. Roh Kudus harus selalu aktif di dalam hidup kita, ya. Dalam keseharian, di dalam pekerjaan kita, di dalam rutinitas kita, ya. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, apapun itu, ya. Lalu, apa kata Alkitab tentang rancangannya tentang kita, ya? Di dalam Yeremia 29 ayat 11, ya. Yang pertama, rancangannya damai sejahtera. Katakan amin. Ya, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, ya. Sekalipun kita hidup sederhana, tapi mampu menemukan damai, ya. Walaupun kita hidup sederhana, mengucap syukur, ya, walaupun belum besar, tetapi kalau kita melibatkan Tuhan di dalam berkat yang kecil itu, kita percaya kita mengalami sukacita yang besar. Katakan amin. Ya, tetapi walaupun kita memiliki berkat materi yang besar, ya, tapi kalau tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, ya, buat apa, ya? Yang terutama adalah damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, ya. Itu yang A, ya. Yang B, bukan rancangan kecelakaan, ya. Jadi Tuhan menciptakan kita itu bukan bertujuan untuk kita mengalami rancangan kecelakaan, tetapi apa? Dia datang untuk memberikan kita apa? Hidup di segala apa? Kelimpahan, ya. Kalau iblis datang, ya, bukan hanya memberikan kelimpahan, tetapi, ya, dia datang mencuri, membunuh dan membinasakan, ya. Perbedaan antara Tuhan dan iblis. Tuhan memberikan masa depan yang baik, memberikan kesehatan yang baik, memberikan berkat yang baik, memberikan keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, ya. Itulah rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan tidak merencanakan keterpurukan, ya. Tuhan mau kita semuanya diberkati. Yang mau diberkati katakan amin. Ya, kita semuanya pasti mengalami berkat Tuhan, ya. Kesehatan, ya, di dalam keluarga juga, dalam aspek apapun, ya. Itu yang B. Yang C, hari depan penuh dengan apa? Pengharapan, ya. Berkat dan rancangan Tuhan itu tidak hanya terhenti di hidup kita saja, tapi juga apa? Menyentuh keturunan keturunan kita yang takut akan apa? Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberkati hidup kita itu, ya, continue, ya, akan dinikmati oleh apa? Anak cucu dan keturunan kita semuanya, ya.
Itulah Tuhan kita yang kita sembah, ya. Dia datang untuk memberikan kita apa? Kelimpahan. Lalu 3 tips supaya tidak mengalami keterpurukan, ya. Yang pertama, hadapi semua persoalan dengan apa? Berani, ya. Tips yang pertama untuk kita tidak mengalami keterpurukan adalah hadapi semua masalah dan persoalan dengan berani. Tuhan mengajari hidup kita, anak-anak Tuhan, bukan lari dari masalah, ya, tetapi Tuhan mengajari hidup kita untuk menghadapi apa? Masalah yang ada, ya. Selama kita di dunia ini pasti masalah selalu ada, tetapi kita percaya kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan berlari, ya. Waktu kita berlari, kita tidak akan menjadi lelah, ya. Waktu kita berjalan, kita juga tidak akan menjadi apa? Letih lesu, ya. Karena apa? Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, ya, supaya kita tidak mengalami keterpurukan. Yang kedua, jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan, ya. Jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 23, ya. Jadilah orang yang menyenangkan buat Tuhan, maka kita akan dituntun dan diberikan kekuatan untuk menjalani semuanya. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, ya, berkenan di hadapan Tuhan, maka jalan kehidupan kita akan dituntun, ya. Waktu Tuhan yang menuntun, pasti kita percaya tidak akan pernah salah. Tetapi kalau manusia yang menuntun, pasti ada salahnya. Karena apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan apa? Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ya. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jadi orang yang mau belajar dan praktek. Yohanes 8 ayat 31, ya. Mari kita semuanya menjadi murid Kristus, ya. Kita mau belajar tunduk dan taat dan setia kepada Tuhan. Tentu kita taat kepada firman Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan adalah pelita di dalam hidup kita, ya. Dia akan menuntun jalan hidup kita. Kalau firman yang menuntun, kita percaya kita tidak akan pernah salah. Justru kita akan mengalami namanya berkat kelimpahan. Kita tidak akan pernah mengalami keterpurukan, ya. Kalau Tuhan yang menuntun, ya, sudah pasti tidak akan mengalami keterpurukan. Sebaliknya, kita akan mengalami berkat yang besar. Katakan amin. Kiranya renungan kita pada malam hari ini, ya, saya berdoa buat semuanya yang menyaksikan pada malam hari ini, kita semuanya tidak akan pernah mengalami keterpurukan. Kita tidak akan pernah mengalami kerugian, kebangkrutan. Justru kita semuanya mengalami sukacita yang besar. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih hambanya, Pastor Daniel. Sangat memberkati. Sama-sama. Kita sharing. Sebelum kita sharing, kita akan tutup dalam doa dulu. Silakan yang bertugas. Bu Iva, ya. Kita doa tutup firman dulu. Kita akan sharing habis ini. Silakan Ci Iva. Nggak keluar suaranya. Ci Iva, suaranya mungkin bisa dideketin. Oke. Oke. Ya, Silakan. silakan Ci. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah disaringkan oleh hamba-Mu, Pastor Daniel, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati beliau, ya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati juga keluarganya, istri dan juga anak-anak yang Engkau berkati Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang telah Engkau taburkan pada malam hari ini, ya Tuhan, kiranya menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk taat
sehingga kami boleh menjadi kuat, boleh menjadi percaya kepadamu lebih-lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang hadir dalam Zoom online pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau terus menyertai kami dan kemanapun kami melangkah, Kau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Civa. Oke, kita akan memulai sesi sharing kita. Seperti biasa, saya akan melempar ke forum. Silakan buat teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau mau menimpali atau mau lebih jelas lagi sama Pastor Daniel, boleh juga. Oke, di sini ada 18 orang ya yang berpartisipasi, luar biasa. Mungkin ada perkenalan dulu. Ini ada Ya, ini awal-awal dulu nih. Ada yang Pak baru ya. Fendi Sumantri. Pak Fendi Sumantri. Bisa Bukan dibuka Fendi Pak Fendi. Minta Pak tolong. Fendi Sumantri bisa dibuka videonya. Perkenalan sama Ibu atau Bapak nih? Bapak Joshua G. Bapak. Oh ini Pak Fendi. Oh, halo Pak Fendi. Halo, selamat malam Pak Paulus. Selamat malam Ko Fendi. Ini Ko Fendi, satunya Ko Fendi ya. Wah, mantap. Fendinya ada 2. Salam kenal iya. Pak. Istri mana istrinya? Ada Pak, ini sebentar. Oh ya. Halo. Tolong kenalan dulu siapa namanya istrinya. Yan. Oh, saya Yana. Halo, apa kabar saat malam? Ya, puji Tuhan. Kawan-kawan ini Ko Fendi dan Cik Yana, beliau adalah suami istri yang mengunjungi kita malam hari ini ya. Beliau orang-orang hebat. Biasa aja Pak, panggil nama aja Pak Paulus. Enggak, itu kalau kita offline kita baru nama-nama, kalau begini enggak bisa. Oke, salam kenal Ko Fendi dan Ciana. Selamat bergabung ya. Salam di kenal GIC semuanya. Family Ya, ya. puji Tuhan. Dan keluarga baru di keluarga Ya. IHK. Oke, selanjutnya saya beralih ke Pak Joshua nih. Pak Joshua atau Ibu? Ibu atau Bapak nih? Joshua G. Oh, bukan saya. Oh, Christina dari Bandung. Oh, Daniel. kenapa ininya Joshua? Oh, ini mungkin dipakai Anaknya. ya, online ya, Zoom-nya. Oke, salam kenal Ibu Christina ya Bu ya, dari Bandung ya. Ya, Christine. Ya, Oke, salam kenal Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang baru? terima kasih. Pak Yusuf. Oke, semuanya yang lama-lama. Oke, kita Banyak yang nggak datang ya? Hah? Banyak yang nggak datang ya? Siapa yang nggak gabung ya? Pak siapa Adi dia pulang ke Jawa. Siapa lagi yang nggak datang nih? Di absen dulu nih. Oke, kita mulai akan menyapa satu persatu. Ini ada Pak Lewi nih. Nah, bisa dibuka Pak Lewi, bisa diceritakan mungkin. Ya Ko Fendi, Pak Lewi suruh Pak Lewi, bersaksi. minggu kemarin kan nggak bisa Banyak bersama-sama sekali dengan kesaksian kami. yang dialami. Kemarin Bu Ciani udah bersaksi bagian Ko Lewi nih. Silakan Ko Lewi. Apa yang mau disaksikan, silakan dibagikan kepada teman-teman pengalamannya. Bisa di-unmute. Oke, silakan Ko Lewi. Shalom. Shalom. Oke, silakan. Ya, saya hanya ingin menambahkan sedikit. Katanya istri saya juga telah bersaksi. Jadi sakit. Saya juga nggak terlalu banyak tahu tentang diri saya. Makanya sebelum saya bersaksi, saya juga pengen berdoa sama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin apa yang kesaksian saya ini menjadi berkat banyak untuk banyak orang. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, pada tanggal 17 Agustus saya masuk rumah sakit. Saya mengalami sesak napas. Dari malam memang saya sudah merasakan sesak napas. Ya begitulah, akhirnya istri saya punya keputusan supaya saya ke rumah sakit.
Akhirnya saya ke rumah sakit. Yang saya tahu ya saya hanya disarankan sama istri saya oke aja ya. Saya kan sudah berbaring, jadi saya nggak terlalu banyak tahu. Cuman saya selalu ingat pada Tuhan. Jadi saya nggak perlu takut. Jadi menghadapi apapun saya sudah percaya, saya sudah serahkan diri saya pada Tuhan. Jadi nggak tahu selama saya di rumah sakit itu istri saya juga udah bingung ambil keputusan suruh tanda tangan, bingung dia juga memutuskannya bagaimana. Sedangkan saya yang sakit sih tenang-tenang aja. Terus saya sudah tidur aja Pak. Udah boleh dikatakan ya setengah sadar lah gitu. Jadi oke aja, didorong ke kiri, didorong ke kanan ya siap aja saya. Sebab saya sudah serahkan semuanya sama Tuhan. Ya cuman yang saya ingat pada hari pertama saya dibawa ke satu ruangan yang cuman dalam ruangan itu saya nggak dikasih oksigen gitu ya, dikasih apa lagi alat-alat bantu yang saya juga kurang begitu paham. Terus hari kedua saya sudah diikat, sudah tangan saya, kaki saya diikat. Terus ya saya juga nggak boleh makan itu kayaknya saya yang ingat saya pakai selang. Jadi sudah dimasukin pakai selang, sudah makan, dikasih makannya bukan makan nasi, cuma susu sama air. Terus sama pernapasan sudah diatur. Ya setiap saya pengaturan pernapasan yang saya tahu saya ingatnya sama Tuhan aja selalu. Saya puji Tuhan, saya selalu bilang ya setelah tarik nafas saya haleluya, haleluya. Itu aja. Jadi sepanjang saya sakit itu yang saya perkatakan hanya haleluya, tarik nafas haleluya gitu. Jadi nggak tahu itu udah di ruang ICU katanya. Sudah dalam masa krisis kata istri. Sama anak-anak saya nggak tahu, saya juga mereka di rumah sudah pada ribut. Keadaan saya sudah krisis lah. Tapi kalau saya tenang aja, saya seakan-akan sebab saya sudah mendapat sama Tuhan, jadi seakan-akan saya nggak ada apa-apa gitu. Cuman ya udahlah, saya happy aja sama Tuhan. Kayaknya gimana, udah saya serahkan semuanya. Pada akhirnya ya puji Tuhan, semuanya berjalan dengan mulus lah, tidak ada hambatan lagi. Hari ketiga atau hari keberapa saya sudah dinyatakan negatif. Terus saya sudah mulai dicabutin satu persatu dari mulut saya. Baru saya merasakan bisa minum susu, rasanya air gitu kan. Tadinya nggak ada rasa sama sekali. Baru saya tanyain kenapa tangan saya diikat, kaki saya. Ya dibilang supaya saya tuh nggak banyak gerak. Mungkin nyabut selang-selang atau nyabut apalah. Kabel entah apa. Ya udah saya tenang. Cuman saya merasa di situ saya terpencil, jadi nggak ada yang besuk saya, istri nggak besuk, teman-teman apalagi handphone juga nggak boleh dimatiin. Ya udahlah saya seperti sendiri aja. Cuman di situ saya merasakan betapa besarnya Tuhan itu menyertai saya. Jadi benar-benar luar biasa penyertaan Tuhan. Kalau kita mau menyerahkan semuanya kehidupan kita di dalam tangannya, pasti dia tuh tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kita selalu kuat menghadapi apapun. Jadi saya ya begitulah, saya udah hadapi apa yang akan terjadi. Sebab hidup dan mati saya sudah di tangan Tuhan. Jadi saya juga nggak mau Tuhan, saya pengen hidup sekian lama atau gimana, saya enggak. Ya pokoknya saya sudah serahkan lah. Memang kalau Tuhan sudah mau panggil ya panggil. Kalau diberi kesempatan sama Tuhan, puji Tuhan sih sampai sekarang kita bisa bertemu, ya berarti Tuhan masih sayang, masih kita bisa ketemu. Terutama ya Pak Gembala Pak Paulus yang selalu mendoakan saya. Belum pergi ke ruang ICU juga dia kan di rumah sudah mendoakan. Puji Tuhan, doa-doa dari Pak Paulus, dari teman-teman juga yang lainnya. Berkat ya kalian semua lah, saya juga bisa sehat seperti ini, terutama kepada Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ya hanya itu sedikit kesaksian saya, karena saya juga belum begitu pulih
terima kasih. Saya sarankan juga sama teman-teman, kalau memang kita mempunyai satu problem apapun, karena saya sudah 5 kali masuk rumah sakit, jadi jadi belum biasa ya, sudah biasa dari penyakit demam berdarah katanya, terus penyakit gula, penyakit tumor, sampai terakhir kali, aduh, jadi saya sudah gimana ya. Tuhan itu baik, memang sangat baik, luar biasa, dahsyat dan ajaib. Karena ya saya cuma ingat sama Tuhan aja, sepanjang hari juga ya Tuhan gitu kan, gimana baiknya untuk ke depan. Jadi saya juga dikasih ya sedikit banyak mengingatkan saya lah untuk lebih bersemangat lagi kalau saya udah pulih. Jadi itulah kesaksian saya, kiranya menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Gem. Oke, teman-teman yang lain yang menyaksikan Kita bisa tepuk tangan kasih untuk tepuk Pak Dewi tangan semua. ya, bisa. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus baik. Terima kasih kesaksiannya Pak Lewi. Kami berdoa supaya Pak Lewi cepat pulih ya, nanti bisa sama-sama melayani kembali bersama tim IHK. Oke, terima kasih. Saya akan beralih ke selanjutnya. Ada Ko Yusuf. Ko Yusuf bisa diceritakan nih? Kayaknya ada cerita banyak kayaknya. Halo semua. Ya, silakan, Shalom. Apa? Cerita 1 minggu. Ini kok tegang-tegang semua ya malam hari ini ya? Apa belum pada makan ya? Ya kayak biasanya relax gitu. Pak Lewi aja yang di rumah udah tangis-tangisan, Pak Lewinya relax di rumah sakit. Masa kita nggak di rumah sakit tegang semua? Tidak Pak. Tapi kan dengan kuasa Pak. Saya sih selalu ingat dari Pak Kepala ya, selama kita hidup itu yang penting kita jangan terpuruk, kita jangan nyimpang dan cobai sih. Ya contohnya kalau kata Kepala, kalau lu nggak mampu ini ya lu jangan kredit ini. Nanti kalau lu nggak mampu bayar lu salahin Tuhan. Gitu. Belajar kecukupan yang saya terima gitu. Jadi saya terus belajar dan saya hidup tidak mau menyimpang dan tidak mau baik, hati seperti dan itu juga. Wah, suaramu kok tambah hilang Pak Dedi? Putus-putus ya Ko Yusuf, sorry. Halo? Iya, suaranya tadi putus-putus, sorry, bisa diulang. Dari mana tadi Pak? Sih kalau saya pelajarin ya Pak ya, dari selama mengikuti ibadah itu, selama kita berjalan dengan benar dan tidak mencobai Tuhan, ya kita akan fine aja Pak. Lebih lagi makanya saya selalu membentengi hidup saya itu dengan membaca firman, puji-pujian, walaupun itu 15-30 menit itu udah harus buat saya. Karena kadang pun hari Minggu pun kemarin saya dapat berkat kan, hari Minggu ada pesanan botol 1.200. Padahal kan saya bertanyakan lagi nih, Tuhan kenapa kasih saya berkat di hari Minggu gitu. Saya juga nggak mau ketinggalan ibadah juga gitu. Ada gitu, walaupun customer itu mepet minta diantarin pada sebelum jam 10 gitu. Makanya saya bilang sama istri saya, nih sebentar dulu nih. Kalau Tuhan kasih berkat pun juga kita harus pertanyakan dulu. Maksudnya jangan kita ketika Tuhan kasih berkat kita lupa sama Tuhan, kita jangan begitu nih. Kadang banyak orang ketika sudah dapat berkat dia lupa, ibadah pun dilupain. Tapi saya nggak mau, tetap saya lunasin dulu selama baca firman 2 pasal, nanti aku langsung antarkan kerjaan itu Pak. Ya. Kita tetap ke Tuhan, kalau kita Tuhan itu apapun yang kita kerjakan pasti kita merdeka lebih daripada mereka Pak. Amin. Oke, terima kasih buat sharingnya Ko Yusuf. Saya sih melihat kemarin di sharingin juga ya, grafiknya udah mulai naik ya, sesuai dengan imannya Ko Yusuf ya. Jadi seperti imannya, puji Tuhan ya.
Oke, terima kasih Ko Yusuf sharingnya. Tambah diberkatin ya. Semakin diberkatin, semakin cinta Tuhan. Oke. Oke, saya beralih sama kokonya nih, Ko Rudi. Ya kan, Pastor Rudi. Bisa berbagi cerita, Pastor Rudi Wijaya. Mana nih kok Pastor Rudi Wijaya kok ada ininya belum di-unmute loh. Malu-malu. Unmute dulu. Ya. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Gimana kok? Ya, saya sih dapat kesaksian dari cerita Pak Lewi. Oke. Yang sungguh luar biasa ya, pada malam hari ini dia bersaksi bahwa hidup kita harus hidup yang bergantung harap kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat keterpurukan, jangan kita melihat keterpurukan itu, tetapi kita melihat Tuhan Yesus yang besar yang ada di dalam pribadi kita, yang selalu menuntun tangan kita, ya seperti Pastor Daniel cerita. Ketika kita melihat masalah, masalah itu akan menutupi mata kita. Tetapi ketika kita melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat, maka Tuhan yang menjadi sumber berkat kita. Amen. Apapun masalah kita percaya Tuhan sanggup tolong kita. Yes. Semua pasti diberkati Tuhan pada malam hari ini. Kesaksiannya itu aja kok. Itu kesaksian Ko Lewi, itu minjem kesaksian Ko Lewi. Maksudnya kesaksian Koko, ini ceritanya jangan diulang. Ya, tetapi sama lah kok. Ketika kita bergantung harap, kita dipelihara Tuhan. Iya. Saya bercanda. Oke. Tapi banyak lah kok kesaksian yang luar biasa. Iya, ya, selama pandemi ya, kita selama ya setengah tahun ini jujur lah. Ya, saya menerima berkat ya cukup lumayan besar lah. Wow. Ya, dari berkat hal-hal yang kecil, makanan, apapun juga Tuhan berkat. Oke. Wah, luar biasa. Saya dahsyat. Jadi ibaratnya seperti orang saya menerima berkat ketika saya melakukan ketaatan firman Tuhan. Ketika saya hidup bergantung harap, saya percaya pasti diberkati. Amin. Yang pasti tetap ikut Tuhan Yesus sampai kapanpun. Amin kok. Amin. Oke. Amin. Kasih tepuk tangan buat teman-teman, buat kesaksiannya. Terima kasih Ko Yusuf, terima kasih juga Ko Rudi Wawa. Terima kasih buat kesaksiannya, sangat memberkati. Bergantung harap kepada Tuhan ya, menjadi sebuah kunci kehidupan kita, dipelihara dan diberkati ya dari dua kesaksian ini. Oke, selanjutnya saya beralih ke yang wanita nih. Cieni, silakan Cieni. Jangan idem. Saya ya? Iya, jangan idem ya. Ceritanya harus dari sendiri. Jangan mengulang juga kesaksian dari Ko Rudi ataupun Ko Lewi. Ya, itu nggak berlaku. Silakan. Jangan copy paste. Saya bingung mau ngomong apa. Ya, gimana ya? Mirip Ko Rudi sih kira-kira. Amin. Ya. Belum juga ngomong amin. Ya sebenarnya kan kalau kayak sekarang gini kan banyak orang yang lagi bilang katanya, duh pusing ya begini, keadaan kayak gini ya, gimana gitu. Ya tapi ya mungkin sih orang ngalamin semua sama keadaan lagi kayak begini gitu. Tapi ya saya juga percaya aja sih kalau Tuhan pasti buka jalan, pasti Tuhan di saat kita mengandalkan Tuhan pasti Tuhan tolong kita gitu ya. Ini yang saya alamin aja sih selama pandemi ini juga ya nggak seperti orang ya dibilang sampai nggak bisa makan atau kenapa yang enggak sih, puji Tuhan gitu, Tuhan pelihara ya, setiap pagi dibawa dalam doa gitu ya, berserah sama Tuhan ya, puji Tuhan sih ya, Tuhan Yesus baik. Udah itu aja deh saya. Oke, berarti dalam kesimpulannya makan masih 3 kali lah ya, masih ekstra lagi ya, jajan-jajan. Kayaknya 5 kali kayaknya. 5 kali berarti berkelimpahan itu. Hati-hati. Amin. Iya. Oke, terima kasih Cieni buat ceritanya, kesaksiannya juga meneguhkan juga. Oke, selanjutnya yang senior, Cilusi. Silakan Cilusi. Ya senior nih, para wanita yang senior. Umurnya ya senior. Ya kan Cilusi, ada kesaksian apa? Mungkin nambahin, jangan pakai kesaksian Pak Lewi, jangan pakai kesaksian Rudi ya, itu nggak laku. Jangan copy paste. Ya, shalom semua. Ya, shalom. Sama kayak Cieni, pasti bisa makan tiga kali sehari.
Masih dipelihara Tuhan. Intinya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya, keluarga saya semua. Sampai saat ini masih ada, sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Itu aja. Amin. Oke, thank you Ci Lucy. Semoga kerjaannya juga lancar ya. Iya. Oke. Amin. Oke, saya beralih ke Ci Febe nih. Ini nggak asik nih semua nih ceritanya. Ada sama Ci Eni, sama Ko Lewi. Jangan copy paste apa. Ci Febe ada nggak? Ini ada videonya sih. Diannya Ci. Ya. Oke, Iya. silakan Ci Febe. Nggak ada cerita Ya, mungkin. shalom Shalom. semuanya. Shalom. Ya, nggak ada cerita kan, ada suami udah sama aja. Ya, beda dong, suami. Mana tahu dipilih jadi ketua RT atau ini jadi Belum, sekretarisnya DPR. Ya, amin. Belum, pemilihan RW-nya masih masih diperpanjang. Oke. Semuanya sehat ya, Ci ya. Semuanya Puji baik. Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya masih sehat, masih. Amin. Ya, Berkat sesuai yang dengan spesial suami ya. aja deh. Kenapa, Pak? Iya, berkat yang spesial hari-hari ini ya. Tetap Iya. sehat. Puji Tuhan. Bisa aktivitas. Semua dicukupkan Tuhan pelihara. Amin. Ya, kalau dari kesaksian Ko Rudi banyak makanan sih, saya juga nggak heran sih. Masih Iya. diberkatin. Amin. Oke. Thank you. Oke, Ci Iva, mungkin bisa nambahin. Jangan sama ya kesaksiannya kayak Ci Eni, kayak Ci Lucy, kayak Ci Febe, jangan. Kalau Ci Febe kan bilang ada suaminya gitu. Kalau kamu nggak, jangan. Sama kayak Ko Rudi lagi, wah gawat itu. Ci Iva, silakan di-unmute dulu. Ini garis besarnya sama sih Tuhan Yesus. Wah, garis besarnya sama. Sama Tuhan Yesus baik. Menyertai kita ya dalam masa-masa seperti ini. Dan itu Kecil, Ci. mengajar Suaranya kecil. Suaranya kecil, Iva. Suaranya kecil. Tes, Pak. Ya, Ya, udah bagus. mantap. Musik kenceng. Ya dalam saat seperti ini Tuhan itu bagaimana keadaan saya itu Tuhan mengajari saya banyak hal gitu ya, tentang ketaatan, tentang kepercayaan ya tentunya pada Tuhan ya, dalam segala hal tuh saya apa ya namanya ya, kalau kayak kita itu sih ya sharingnya itu sama Tuhan, saya lebih sering ngomongnya sama Tuhan seperti apa, harus seperti apa, terus bagaimana. Jawabannya di masa itu kamu harus tetap percaya sama saya, kamu harus tetap taat sama saya, jangan pernah berpaling. Itu aja sih. Saya terlalu banyak kebaikan Tuhan untuk dicetak. Oke. Itu aja. Terima kasih. Oke, salon gimana? Udah buka? Puji Tuhan udah buka. Oh, udah buka ya. Oke, protokol ya. Oke, jaga-jaga selalu ya, jaga kesehatan, Ci Iva sama anak-anak semuanya sehat-sehat selalu ya. Sekarang udah, by the way, udah sekolah tatap muka, apakah anak-anak sudah sekolah atau masih online? Tahu ini masih belum ada info dari pihak sekolah sih kok. Oh, oke. Masih daring ya, masih lewat online ya. Ya, tapi puji Tuhan walaupun lewat daring tuh anak-anak bisa pelajaran dengan baik, bahkan sangat baik, terutama 3 ya. Untungnya sih ya begitu ya, pintar-pintar dan nggak ngerepotin. Repot itu kalau anak-anak sekarang suruh orang tuanya mesti ngajarin, ribet gitu. Kan penyertaan Tuhan terus atas kita keluar dari tempat ini sih. Oke. Saya percaya Tuhan tetap menyertai kita semua yang ada di Zoom pada malam hari ini sih. Saya percaya sekali. Oke, sip. Oke, thank you Ci Iva. Oke, ya, selanjutnya Bu Gembala nih mungkin ada something. Shalom. Shalom. Ya, saya mau sedikit sharing.
kalau kita bicara keterpurukan ya, mungkin judulnya ini sangat viral banget di dalam 2 tahun terakhir ini, 2020 dan 2021, di mana banyak dari antara teman-teman kita, kawan-kawan yang keluarganya banyak yang meninggal dunia, dan banyak sekali kita dengar berita-berita yang tidak enak gitu ya, kebangkrutan dan sebagainya. Nah, justru saya melihat keterpurukan itu bisa terjadi kapan aja. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita itu sudah siap menerima satu goncangan? Nah, disinilah perlunya kita masing-masing introspeksi diri. Kalau apabila kita di masa-masa yang lalu, kita itu memberikan makanan kepada rohani kita dengan baik dan benar, maka pada saat kejadian seperti sekarang ini, walaupun kita juga ikut susah, walaupun kita juga ikut stres, tetapi kita tidak akan tergoncang. Maka dari itu kita, orang mungkin terpuruk, kita masih bisa bertahan gitu kan. Ya saya tidak bilang kita paling hebat atau paling baik atau bagaimana ya orang Kristen, tetapi masing-masing diri kita bisa introspeksi dengan keadaan yang seperti sekarang ini, semakin tidak ada juntrungnya, tidak ada perbaikan, bagaimana kita melihat hidup kita, apakah kita sanggup bisa berdiri, kita berpegang teguh sama Tuhan, atau kita hanya mengandalkan diri sendiri dan pekerjaan kita, kekayaan kita, keuangan kita, relasi kita, dan sebagainya ya. Nah, disinilah kita masing-masing itu juga mengalami satu yang namanya ujian ya, ujian kedewasaan. Jadi pada saat satu bencana atau satu peristiwa datang dalam hidup kita, tentunya kita juga bisa introspeksi diri ya, introspeksi diri. Ya ini maaf, saya ulang-ulang gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman saya dengar juga orang tuanya yang mengalami stres berat, depresi, karena hanya gara-gara sepi toko. Lalu juga kemarin suami saya juga telepon satu temannya juga meninggal karena COVID yang diperburuk dengan stres ya. Jadi mentalnya itu sebetulnya dimulai dari stres sehingga imun turun lalu gampang terkena penyakit. Ya itulah saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini supaya kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Walaupun dilihat kita itu cuman berdoa ya begitu-begitu aja, nyanyi ya begitu-begitu aja, ibadah ya begitu-begitu aja. Tetapi ternyata sebetulnya dengan apa yang kita lakukan di masa-masa yang lalu, itu memberikan kita kekuatan yang tidak terduga di masa sekarang ini. Itu aja sih sharing saya, Ko Fendi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat inspiring ya, insight-nya banyak dibagi hari ini. Oke, Kosanto nih. Kosanto belum ngomong. Habis ini persiapan Bu Christine kali ya. Nanti mungkin juga mau sharing. Pak Santo, mungkin ada yang mau ditanyain sama Pesta Daniel? Atau ada yang mau dibagikan mungkin? Apa yang didapat dari hari Minggu atau 1 minggu? Silakan bisa di unmute. Halo semuanya. Iya, dideketin ya kok. Suaranya agak kecil. Saya sih sedikit ingin bertanya aja sih ya. Apa sih langkah-langkahnya ketika orang dunia selalu mengintimidasi orang yang sudah melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Maksudnya seperti contoh masa lalunya buruk. Sekarang ini dia bertobat dan melakukan apa yang perintah Tuhan ya. Tetapi orang dunia itu seringkali mengungkit masa-masa lalu. Nah, pertanyaan saya kadang-kadang kan kita agak emosi tuh kadang-kadang yang masa lalu itu sering yang keburukan itu diungkit-ungkit kembali. Pertanyaan saya ini,
apa sih langkah-langkah yang supaya jangan sampai kita emosi gitu, mengingat masa-masa lalu yang dari keburukan-keburukan itu, yang keterpurukan itu gitu. Itu aja sih, mungkin bisa masukan dari Bapak Pastor Gembala, Pak Paulus atau Pak Pedi. Iya, iya. Oke, terima kasih Kosanto. Pertanyaannya gimana caranya, langkah-langkahnya ya mungkin ya. Tadi pertanyaannya saya ulangin. Langkah-langkahnya ketika kita yang dulunya seperti mungkin ya secara mata dunia jelek ya gitu ya, punya masa lalu yang buruk. Tapi sekarang dengan kondisi kita mau berubah, kita mau sedang berproses lah intinya gitu ya. Tapi tetap di-judge atau tetap dihakimin dengan nilai siapa kita dulu di masa lalu gitu ya, Kosanto ya? Ya, benar. Oke. Pertanyaan yang bagus sih ya. Tadi mungkin juga udah disinggung sama Pastor Daniel ya. Buat saya selalu punya sebuah prinsip yang saya pernah baca dari seorang bijak, pernah berkata, setiap orang suci itu punya masa lalu yang buruk. Dan setiap orang jahat pun memiliki hak untuk punya masa depan yang baik. Nah, itu sebuah kata quote bijak yang pernah dikatakan, every saints itu have their own darker sins gitu. Jadi masa lalu yang gelap. Kalau kita melihat apa yang di tokoh di Alkitab pun, saya juga belajar bahwa kalau kita melihat ya kehidupan Rasul Paulus itu pun juga sebenarnya punya masa lalu yang jelek. Kita tahu siapa dia lah ya, mungkin terkenal sekali, dia orang yang bahkan menyeret dan menyiksa orang-orang percaya pada zaman dia waktu masih bernama Saulus gitu. Bahkan dia sendiri yang berdiri di depan mata dia yang merajam Stefanus waktu itu, bahkan dia yang komandoin gitu. Jadi ini salah seorang yang menurut saya cukup bengis ya pada masanya. Tapi sebuah hal terjadi ya, kita tahu di Kisah Para Rasul 9 dia berjumpa dengan Tuhan dan kemudian akhirnya hidupnya dipanggil dan diubahkan. Tapi kalau kita melihat perjalanannya nggak semulus dengan apa yang diharapkan gitu. Ya, ketika dia berbaur sama murid Yesus, malah murid Yesus takut sama dia gitu. Bahkan ada gunjingan orang-orang sebagian yang mengikutin Kefas atau Petrus, dia bilang, bukankah dia ini yang menyiksa banyak sekali orang-orang yang percaya gitu. Jadi kalau kita jadi Paulus atau Saulus waktu itu versi zamannya, bisa ada dua hal sih yang terjadi. Satu, kita bisa kecewa, ya. Bisa aja dia kecewa. Maksudnya gini, saya sudah melakukan segala sesuatu, saya sudah melayani, saya mau bertobat, saya mau berubah, saya mau menunjukkan dunia, saya berubah gitu. Saya udah ikut Tuhan loh, saya sudah bertobat, saya bukan sama lagi kayak dulu. Gitu. Bisa saja kan dia kecewa. Tapi saya melihat Rasul Paulus tidak mengecewa gitu, tidak kecewa. Bahkan pada saat itu, bahkan ada beberapa murid yang melindungi Rasul Paulus, udah nggak usah ke Roma, nggak usah ke Yerusalem. Nanti kamu pasti akan disalibkan. Kamu akan menempuh jalan kematian. Di Kisah Para Rasul 20-27 mungkin bisa dibaca ya. Ada beberapa jemaat yang di Efesus sampai menangisi dia gitu. Nah, jadi saya menyimpulkan gini, Kosanto. Kalau menurut saya, tidak akan ada semua orang yang akan mencintai atau mengasihi kita. 100%, saya yakin itu. Selama kita mengikuti Tuhan, kita mengiringin Tuhan, percayalah bahwa kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Dan tidak semua orang akan bisa menerima kita 100%. Nah, Yesus pernah berkata, barang siapa yang ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari. Nah, ini kata kuncinya. Menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari. Jika kita tidak melakukan itu, maka dia katakan kita tidak layak bagi kerajaan. Nah, itu satu persepsi yang harus kita tanamkan sebagai seorang murid Kristus. Ketika saya masuk di dalam ladang pelayanan,
kalau saya cerita sama Pak Gem mungkin juga tahu ya, kehidupan saya juga tahu. Pak Gem tahu siapa saya dulu, bahkan sampai saat sekarang ini pun saya tidak melihat hidup saya tuh udah baik dan sempurna, enggak. Saya masih mengecewakan banyak orang, saya mungkin juga masih ada hal-hal yang mengecewakan Pak Gem, tapi saya tidak berhenti di satu titik saat sekarang ini gitu. Saya melihat bahwa ini hidup saya masih diproses Tuhan, sampai hari ini pun masih diproses Tuhan. Jadi kalau saya stagnan, saya hidup, saya menyesali, saya kecewa, saya tinggalkan Tuhan atau saya tinggalkan pelayanan, artinya saya menyerah dengan proses yang Tuhan kasih. Tapi ketika saya menyadari bahwa saya tidak akan bisa menyenangkan semua orang, yang saya bisa kejar adalah bagaimana kita setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Nah, gimana cara menyenangkan hati Tuhan? Ikutin apa yang Tuhan katakan. Gitu. Kalau kita melihat yang tadi Pastor Daniel tuh ada satu ayat yang bagus di Filipi 3:13. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa aku melupakan apa segala sesuatu yang di belakangku dan aku menganggap itu semua sampah. Aku mengarahkan pandanganku ke depan kepada panggilan Kristus untuk mendapatkan mahkota. Jadi kita harus sadar bahwa seorang pelari itu fokusnya adalah ke depan. Jadi fokus kita sekarang kemana nih? Seperti Pak Lewi tadi. Fokus dia bukan sakit penyakitnya, bukan keterpurukannya, bukan keadaannya, tapi yang dia lihat adalah kemuliaan Tuhan gitu. Apapun yang terjadi, gue sudah tahu di depan sana Tuhan sudah memberikan yang terbaik gitu. Ya itu kan kalau kondisinya kan kalau saya bilang berserah ya, bukan pasrah ya, tapi dia berserah gitu dalam tanda positif gitu. Ya walaupun keluarganya khawatir, keluarganya nangis-nangis, saya melihat bahwa ada satu hal yang imannya Pak Lewi menyerahkan segala sesuatunya. Tuhan pasti berikan yang terbaik, apapun itu, ya, gitu, konsekuensinya ya. Nah kita juga sama, seharusnya hidup dan mati kita ya seperti untuk Tuhan. Kalau kita udah punya prinsip seperti Rasul Paulus itu, menurut saya itu kita nggak perlu takut dengan apa kata orang. Dia pernah ngomong kan begitu kan, jelas. Mati adalah sebuah keuntungan. Kalau saya hidup itu harus berbuah. Nah, berbuah itu kan artinya kan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Itu aja sih dari saya, mungkin kebanyakan juga. Mungkin Pak Gem bisa ini ya. Terima kasih, Pak. Dah cukup. Oke. Bagus. Ada Bu Christine nih, silakan Bu Christine. Tadi belum berbagi, silakan Bu Christine kalau ada cerita atau ada hal-hal yang mau dibagikan. Bu Christine. Di sini ada Pak Hendri ya. Shalom, Ya, selamat shalom. malam semuanya. Ya, silakan Ibu. Mau dibagikan apa ya? Masih seputar dengan keadaan kita sekarang. Waktu masuk awal untuk COVID itu, saya tidak pernah berpikir bahwa akan sampai lama gitu ya. Terus keadaan saya itu tidak punya pekerjaan, hanya cuma melayani Tuhan. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa memasuki bulan-bulan dan tahun yang susah, yang sulit gitu ya, saya tidak pernah berpikir nanti saya gimana atau tertekan atau stres gitu ya. Saya menjalani biasa-biasa saja gitu. Saya melihat orang lain bahwa mereka tertekan banget gitu, sampai saya bilang, kenapa kalian harus tertekan? Serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan buat kalian gitu. Dan saya tidak tahu bahwa 2019 itu bulan Desember Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan saya dan anak saya untuk memasuki masa-masa sulit sampai sekarang, di mana yang saya melihat bahwa orang lain begitu sulit, tetapi saya diberkati Tuhan luar biasa gitu. Seperti kata Pak Pastor Daniel, firman-Nya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuk orang yang mengandalkan diri sendiri gitu. Itu yang saya mengalami, bahwa ketika saya mengandalkan Tuhan, berkat dari mana saja datang buat saya, baik itu sembako, baik itu keuangan, begitu banyak dalam hidup kami. Sehingga saya setiap
bulan itu atau setiap hari saya memisahkan berkat itu untuk saya dan anak saya selama sebulan. Kelebihan dari berkat itu, saya mencari orang yang sulit, tidak punya makanan, tidak punya keuangan yang mereka butuh untuk anaknya masuk sekolah, untuk daring. Saya cari gitu, saya berdoa. Di saat-saat saya lagi cari, Tuhan mengirim lagi berkat buat saya gitu ya. Saya bingung mau kasih kemana ini. Akhirnya saya telepon anak saya punya orang tua murid, teman-teman dari anak saya punya orang tua murid yang saya berpikir bahwa mereka itu sulit, apalagi suaminya sudah tidak bekerja dengan begitu banyak anak gitu ya. Saya telepon, kalian butuh ini enggak? Kadang kan mungkin mereka malu, nggak mau, saya nggak akan bilang mereka butuh gitu. Tapi saya, sudahlah kalian tunggu di depan jalan, saya akan bawa. Dengan kondisi yang COVID begitu, nggak bisa untuk saya keluar, tapi saya berusaha keluar. Kalau kalau untuk diri saya gitu ya, ngapain saya merepot-repot untuk membantu orang gitu ya. Biarkan aja mereka, kalau mereka butuh datang aja ambil ke rumah saya gitu ya. Tapi saya tidak berpikir begitu. Di dalam pemikiran saya harus membantu orang. Gitu. Saya harus membantu mereka. Mereka butuh, saya harus bantu gitu. Dan saya melihat bahwa Tuhan berkati kami terus, tidak pernah kekurangan gitu. Ya saya bilang gini, ketika kita memberkati orang dalam situasi keadaan begini, kita juga diberkati gitu. Kayak kemarin 2 minggu yang lalu, saya tidak berpikir untuk mau membantu orang gitu ya. Cuma dalam hati saya gini, saya mau kasih ini aja buat orang ini, sekian gitu. Belum nyampe ke orangnya, saya sudah ditelepon, Christine, ada berkat buat kamu. Saya bilang, Tuhan dahsyat banget Engkau dalam hidup kami, sehingga kami tidak berkekurangan, tapi kami malah menjadi berkat untuk memberkati gitu. Jadi untuk kita semua, ketika dalam situasi sulit apapun, jangan berpikir untuk saya sulit, saya tidak bisa bikin apa-apa. Ada Tuhan kita. Anak saya bilang begini, waktu saya keluar dari pekerjaan saya, asisten dokter, dokter panggil saya untuk kerja lagi, balik untuk kerja lagi. Anak saya ditanya sama waktu dokter berbicara ke saya, Christine, nanti kamu masuk lagi untuk kerja ya. Waktu itu anak saya juga ada. Jadi dia bilang begini, tidak dokter, mami saya tidak akan kerja. Mami saya akan menjaga saya di sekolah gitu. Terus kata dokter, nanti Jojo gimana dong Jo? Nanti uang sekolah gimana? Nanti uang buku gimana? Uang pakaian dan jajanmu gimana Jo? Langsung anak saya ngomong ke dokter, ada Tuhan Yesus loh dokter. Tuhan Yesus akan kasih. Dan saya bilang, terjadi seperti imanmu. Dan benar-benar itu terjadi. Anak saya mendapat beasiswa dari Korea, di cover sampai kuliah. Itu dahsyat luar biasa dalam hidup saya. Kami mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami berdua ya. Sampai saya bilang, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Ketika orang lain lagi dalam tertekan, Engkau membuat kami beria-ria di atas berkat yang luar biasa, dan berkat itu kami tidak pendam, tetapi kami membagi juga buat orang lain gitu. Sampai ada satu gereja memanggil saya untuk menerima berkat gitu. Saya bilang, maaf, saya tidak layak untuk menerima berkat dari gereja Bapak, karena saya bukan jemaat Bapak. Saya bilang, bagi aja Bapak untuk jemaat Bapak. Karena mungkin di jemaat Bapak juga ada yang butuh, Pak. Saya tidak akan menerima itu. Saya menolak itu, tapi ada tiba-tiba telepon juga buat saya bahwa, Christine, datang ambil berkat ini untuk kamu. Saya bilang, Tuhan dahsyat banget. Tuhan, saya tidak mau bagi-bagi berkat lagi dalam hati saya gitu. Karena ketika saya berpikir begitu, ada aja telepon buat saya untuk ambil gitu terus. Sini bahwa saya mau bilang bahwa untuk kita semua bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kesulitan kita apapun,
Tuhan akan turun tangan buat kita karena kita melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak berhitung-hitung dengan Tuhan. Tuhan sediakan semuanya itu buat kita. Jadi jangan khawatir dalam keadaan seperti ini. Jangan kita khawatir, kita berserah saja kepada Tuhan seperti Daud, bahwa di saat dia menggembalakan domba, dia bisa bernyanyi buat Tuhan, dan Tuhan melihat hatinya yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tuhan memberkati Daud sampai menjadi raja itu. Itu aja, sekian kesaksian saya malam ini. Amin. Terima kasih Bu Christine. Sangat-sangat baik. Ya, kasih tepuk tangan ya buat teman-teman ya, buat Bu Christine ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Bu Christine. Sangat memberkati. Ya, ini sebuah bukti penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib ya. Apalagi tadi Bu Christine bilang tidak bekerja tapi diberkati. Ya, ini sebuah penggenapan janji Tuhan ya. Memang diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan ketika kita berharap tidak pernah mengecewakan. Oke, Ibu, terima kasih. Saya masih ada satu orang lagi nih, Pak Hendri. Silakan Pak Hendri. Habis ini ke Pagem ya. Sorry, Pagem. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom ya, silakan. Ada cerita. Saya mau nanggepin kok Pak Santo ya tadi ya yang bertanya sama Silakan, Pak Pendi ya, silakan. sama Ko Pendi. Sama Ya, semuanya ini kebetulan pribadi ini ya. Jadi pengalaman pribadi. Dahulu waktu saya belum begitu mengenal Tuhan, saya hidupnya susah, lontang-lantung sono sini. Orang tua dua-duanya bercerai. Papa kawin lagi, mama kawin lagi. Jadi saya kalau kemana itu bingung karena dua-duanya tidak ada sehati. Jadi saya keluar hidup di jalanan lontang-lantung. Itu di saat kita minta bantuan sama minta bantuan sama saudara, itu biasanya dia menghakimi. Maksudnya gini lah, menghakimi. Dulunya lu badung gini. Udah nggak nolong tapi menghakimi gitu maksudnya. Itu saya rasakan juga yang seperti pertanyaannya tadi Pak Santo. Jadi artinya selalu melihat masa lalu gitu. Sampai dan saya sudah dekat Tuhan, sebelum ikut dekat Tuhan juga saya nakal memang karena saya hidupnya susah. Kita mau minta tolong selalu dihakimi. Akhirnya saya bagaimana cara untuk mendapatkan uang, ya hasilnya dari cara yang tidak baik, dengan cara nakal, mengambil keuntungan lebih. Ya pokoknya caranya tidak baik. Bukannya berarti tidak baik itu membunuh atau apa ya, enggak, maksudnya nakal, tidak jujur. Sampai akhirnya saya ibaratnya disentuh Tuhan, diampuni, dikasih kesempatan, tidak dihakimi, diberikan kasih. Pergumulan saya mungkin ini yang ngebuat saya jadi berubah. Jadi saya udah terlalu jauh. Tuhan, kalau saya ikutin jalur saya yang dahulu, ujungnya pasti maut. Lebih baik saya kena pergumulan seperti ini, pergumulan saya jadi buat saya jadi sadar, dan Tuhan memberikan saya kesempatan, memaafkan saya, mengampuni saya, tidak menghakimi saya. Makanya saya sekarang kalau ada saudara atau apa gitu, saya nggak mau melihat masa lalunya, tidak mau menghakimi bagaimana dia dahulu dengan saya, karena Tuhan juga mengampuni saya dan tidak menghakimi saya. Jadi kalau lebih baik kalau kita mau bantu seseorang, jangan kadang-kadang kita orang ini mau berubah nih, kita tahu lah dia nakal dulunya, dia mau berubah karena nggak dikasih kesempatan. Selalu kita ngomongnya menghakimi, jadi orang itu nggak bakal bisa berubah. Jadi kalau kita mau merubah dia, kalau dia mau berubah itu kita kasih kesempatan, walaupun nanti kita nggak tahu dia mau berubah atau enggak, tapi setidaknya kita jalanin perintah Tuhan bahwa melayani, jangan menghakimi, memberikan kasih. Itu aja sih Pak Gembala. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendri. Ya, perspektif yang ini ya. Oke, berikan tepuk tangan dulu ya buat kesaksian dari Ko Hendri ini ya. Jadi sebuah perspektif yang berbeda ya Ko Santo ya. Tadi kan Ko Santo bilang kalau kita dihakimin gimana gitu. Ya ini kebetulan bukan korban ya. Salah satu dulu ya yang mengalamin ya, pengalaman juga gitu ya, mau berubah tapi udah mau minta bantu, bukan dibantu malah diomongin gitu ya. Mending dibantu gitu ya, malah diomongin, nggak dibantu lagi. Endingnya nggak enak banget. Ya itu sebuah hal yang baik ya, maksudnya kita nggak perlu membalas, tapi itu menjadi sebuah cerminan juga bahwa ada orang loh ya yang di luar sana menunggu uluran tangan kita
menunggu sebuah kesempatan dari kita juga untuk dia bisa berubah. Ya, ini menurut saya Pak Henry ini mungkin salah satu Saulus yang berubah ya. Dia diberikan kesempatan untuk berubah. Oke, saya kembalikan ke Pak Gembala, Pak. Ini udah waktunya nih lewat. Silakan Pak Gem. Oke, kawan-kawan, luar biasa. Yuk kita tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Di Tuhan. Jadi begini tentang pergumulan tentang keterpurukan yang sudah kita akhiri bulan ini ya. Saya berdoa dengan berakhirnya tema keterpurukan ini tidak ada keterpurukan lagi ya dalam hidup kita. Dalam khotbah saya singgung, mestinya teman-teman ingat ya, ketika kita terpuruk itu penyebabnya cuma ada dua, ya kan? Ya, yang pertama itu karena ini kan di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang pertama itu kan dikatakan celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Satu, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Jadi kalau bukan rancangannya Tuhan, lalu rancangannya siapa? Ya kan? Rancangan diri sendiri atau rancangannya iblis? Ya pasti terpuruk, gitu ya. Lalu yang kedua, baru datang. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan didorong oleh Rohku. Jadi kalau kata persekutuan itu bisa semacam kesepakatan ya. Kesepakatan dalam banyak hal. Mungkin kesepakatan dalam bisnis, kesepakatan dalam berkeluarga, kesepakatan dalam menentukan sesuatu. Nah, tapi tidak melibatkan Tuhan, tidak didorong oleh Roh Tuhan. Nah, ini sebenarnya kan dua hal ini kalau disimpulkan dosa, ya. Jadi akibat dari dosa itu membuat orang terpuruk, ya. Jadi kalau kita terpuruk mestinya harus segera koreksi. Kenapa ya? Apa yang saya lakukan apa sudah betul di hadapan Tuhan, ya. Mestinya itu yang harus kita kerjakan. Oke, kalau sudah betul, saya tidak melakukan apa-apa seperti Ayub, ya. Semua baik, ya. Nah, kalau semua baik, ya semua tidak ada persoalan. Nah, lalu kemudian yang harus kita kerjakan, berarti ini adalah satu ujian, ya. Jadi keterpurukan itu sebuah ujian. Jadi bukan kita menghibur diri. Teman-teman tidak bisa mengkoreksi. Saya dulu sering juga gitu ya. Jadi kenapa kok seperti ini? Kenapa seperti itu? Padahal sudah baik. Ini ujian. Aku menderita. Kenapa? Iya, wong saya berdosa. Wong saya melakukan sebuah kesalahan. Ya terpuruk. Nah lalu bertobat. Tuhan itu setia dan adil. Jadi dengan berakhirnya bulan Agustus ini ya kita berdoa ya inovasi itu akan membuat kita bangkit dari keterpurukan ya. Dan bulan September besok kita akan membahas satu tema yaitu apa temanya Ko Fendi? Akibat sebuah inovasi. Akibat dari inovasi. Jadi inovasi itu menghasilkan apa saja gitu ya. Apa saja yang dihasilkan dari satu inovasi gitu ya. Jadi inovasi kan bukan hanya kita bicara tentang materi, tapi semua dimulai dari spirit, ya. Itu teman-teman ya. Jadi bagaimana bangkit? Ya tadi sudah disampaikan. Jangan lari dari kenyataan, hadapi semua dengan Tuhan, ya. Karena roh yang di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Lalu yang kedua, jadilah orang yang berkenan. Ya kata berkenan itu yang taat, yang nurut, yang menyenangkan Tuhan. Gimana cara menyenangkan Tuhan? Ya menyenangkan Tuhan itu ya seperti kalau kita punya anak. Kalau anak itu menyenangkan hati orang tua, ya lucu, terus membahagiakan orang tua. Nah kata menyenangkan itu bukan berarti orang tuanya mata duitan. Ya lalu anaknya kasih duit, terus lalu orang tuanya seneng, wah anakku sayang, enggak gitu ya. Itu orang tua yang mata duitan itu. Tapi anak yang berbakti, anak yang ngerti orang tuanya, anak yang nurut sama orang tuanya. Seperti itu. Jadi kalau kita nurut dengan Tuhan, taat dengan Tuhan ya, salah-salah sedikit itu ada pengampunan kok. Ya kan? Jadi nggak sampai kita jatuh dalam keterpurukan. Ya walaupun kita jatuh tapi tidak akan sampai tergeletak, itu loh kan kata firman Tuhan. Ya. Lalu jadilah orang yang mau belajar, jangan hanya berteori saja ayat firman Tuhan hafal, tapi untuk praktek ya tidak mau, terus menghakimi sesamanya, ditegur marah, merasa sok pinter, merasa sok jago. Saya ini sudah pengalaman loh, saya ini top loh gitu ya. Tapi ya seperti itu pasti terpuruk hidupnya
Orang yang nggak merendah hati pasti hidupnya terpuruk. Dan saya rasa ini bukan kita semuanya ya teman-teman ya. Jadi itu yang saya simpulkan. Jadi dah cukup kita belajar lalu ambil hikmahnya. Ya kalau ada orang berhasil, ada orang terpuruk, tentunya kita memikirkan mana yang kita pilih. Kalau ada orang berhasil, tentunya kita tidak akan bertanya atau membuat isu, oh ini pasti piara tuyul, ya enggak. Kita akan belajar kenapa berhasil, kunci keberhasilannya di mana. Terpuruk, kenapa terpuruk ya? Kenapa dan apa yang menyebabkan terpuruk? Nah, baru kita bilang dalam hati kita, oh aku juga nggak mau berdosa, aku mau nurut dengan Tuhan, aku mau taat, ya gitu ya. Paling terakhir teman-teman, isu terakhir tentang isu COVID belum selesai, walaupun sudah turun semuanya ya, maksudnya PPKM udah levelnya diturunkan semua, tapi ada sebuah informasi yang cukup mengejutkan ya. Ini belum berakhir, bahkan tahun depan itu COVID-19 akan berubah nama menjadi COVID-22. Apa itu artinya? Tidak tahu ya. Maka tetap harus dekat dengan Tuhan. Ini masa-masa penampian ya. Alkitab berkata yang jahat semakin jahat, tapi biarlah yang kudus semakin kudus di hadapan Tuhan. Dan katakan sama-sama, aku kudus di hadapan Tuhan. Yuk tepuk dadanya 1, 2, 3. Aku kudus di hadapan Tuhan ya. Kudus itu jujur, lakukan firman Tuhan. Saya percaya mau COVID itu mau sampai seberapapun, Tuhan tetap akan melindungi dan menaungi kita. Amin. Puji Tuhan. Itu saja. Ko Fendi. Oke teman-teman, karena waktu juga nih, kita terbatas sama waktu, kita akan akhiri acara GIC Family kita ya. Oke, buat teman-teman yang mau didoakan, mungkin bisa didoakan sama Ci Febe. Ada yang mungkin mau didoakan? Kalau ada yang request doa bisa diketik atau bisa di-unmute. Ada? Kalau tidak ada, saya serahkan ke Ci Febe. Silakan Ci Febe untuk pimpin kita. Di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada malam hari Tuhan. Engkau sudah menyertai GIC pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan juga kami sudah diberkati Tuhan dengan sharing kami Tuhan satu sama lain. Kiranya Bapa, setiap sharing yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi rahmat bagi kami, untuk kami juga tetap terus Tuhan bersandar kepada Tuhan, bergantung harap kepada Tuhan, karena kami percaya saat ini terus Tuhan dekat dengan Engkau, maka Engkau yang akan selalu menyertai kami, menuntun memimpin kami, sehingga setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan selalu yang mengambil alih dan juga menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan di hatimu pada malam hari ini, dan juga Tuhan boleh terus mengajarkan kami untuk kami tetap setia taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami juga Tuhan mau bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami. IHK Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati gereja kami Tuhan, memberkati setiap kebutuhan-kebutuhannya. Tuhan juga memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada. Biarlah Tuhan, boleh gereja kami boleh menjadi berkat dimanapun berada Tuhan. Gereja IHK Bandung, IHK Kota, dan juga IHK Bogor, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berserta semua gembala-gembala pelaksanaan Tuhan, dan juga terlebih untuk Pak Gembala kami Tuhan, Kepala Staf Bianca, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu, dalam berkati untuk kehidupan dan kehidupan, dan berkati keluarganya, pelayannya Tuhan, kesehatannya Tuhan, rumah tangganya semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap apapun yang beliau butuhkan Tuhan yang mencukupkan. Bapak, Engkau juga berkati setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian Tuhan di dalam ibadah gereja IHK. Engkau juga memberkati semuanya Tuhan. Mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan, Engkau mencukupkan di dalam kehidupannya, keluarganya. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan. Engkau juga memberkati seluruh jemaat IHK dimanapun mereka berada saat ini. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya semuanya dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Engkau
juga memberkati Tuhan kami yang hadir pada malam hari ini, yang ikut di IC malam hari ini. Tuhan, Kau memberkati satu persatu, apapun pergumulan kami, masalah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti Tuhan setiap apapun yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan di dalam bangsa kami Tuhan. Engkau turun tangan untuk memulihkan keadaan kami Tuhan, keadaan bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau cepatkan Tuhan berlalu dari virus ini Tuhan, sehingga bangsa kami cepat pulih kembali Bapa. Terima kasih Tuhan, juga berkati Presiden kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam Engkau juga memberkati Presiden kami, Pak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya Tuhan. Engkau memberkati, beri hati yang takut akan Engkau sehingga memimpin bangsa ini dengan adil, bijaksana Tuhan. Terima kasih, Engkau juga memberkati semua Tuhan, tim medis, para dokter semua Tuhan yang saat ini ada di garda terdepan Tuhan untuk melawan COVID. Kiranya Engkau berikan kepada mereka kekuatan untuk mereka Tuhan, boleh mereka Tuhan melakukan tugasnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, dan kami serahkan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menyertai, memberkati kami semua, dan sebentar Tuhan kami mau berpisah satu sama lain Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menuntun memimpin kami, dan sebelumnya Tuhan kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Amin. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami berpisah satu sama lain, kami juga akan menerima doa berkat dari hamba. Silakan Pak Gembala untuk doa berkat. Mari semua angkat kedua tangan kita dalam hadirat Tuhan. Sahabat-sahabat IHK kekasih Tuhan yang luar biasa, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, dan menjadikan kita kepala, bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kawan-kawan. Sama-sama. Ini tadi ada Pak David Bandung ya, Pak David. Pak David, shalom Pak David.